Jadi artinya sederhana saudara, tanpa cinta tiap hari itu sebuah kegelapan. Di salah satu channel televisi bunyinya, di India barang siapa yang merayakan Valentine Day itu akan oleh masyarakat seluruh tubuhnya dicas hitam karena mengikut-ngikut budaya barat. Saya waktu baca berita itu agak bingung saudara-saudara. Masa ada cinta itu adalah budaya barat? Setahu saya kasih adalah budaya seluruh bangsa. Tidak barat, tidak timur. Maka saya percaya orang India pasti bukan menolak cintanya, tetapi menolak gaya barat mengekspresikan cinta. Teman saya berkata, di Jepang Valentine Day adalah salah satu hari di mana uang paling banyak keluar dihabiskan karena orang-orang pada beli hadiah. Oh, itu sih tidak apa-apa. Tetapi data kedua, Valentine Day juga adalah hari paling banyak laki-laki kehilangan keperjakaannya dan perempuan kehilangan keperawanannya. Sehingga sebetulnya kita lihat mereka tidak mengerti apa itu cinta dan apa itu nafsu sebetulnya. Dan saya percaya mungkin itu yang orang-orang India tolak. Saudara-saudara, saya diberi tema harinya cinta kasih. Dan saya berpikir siapakah yang lebih mengerti kasih daripada Allah? Karena Allah yang kita sembah disebut adalah kasih. Maka mengungkapkan kasih harus belajar dari Allah. Saudara dan saya sebagai gambar Allah. Belajar sifat kasih, penyataan kasih itu cuma satu cara. Belajarlah dari sumbernya, yaitu Allah. Nah saudara-saudara, maka pagi hari ini saya mengajak saudara khususnya menerapkan kasih di dalam hubungan suami istri. Saya tidak mau bicara hubungan kasih orang tua anak, hubungan kasih antara orang gereja. Itu omong kosong kalau hubungan kasih suami istri pun gagal. Kenapa? Di dunia saudara-saudara tidak ada hubungan kasih yang lebih mudah dipelajari selain hubungan suami istri. Bahkan lebih mudah daripada belajar mengasihi Tuhan. Kenapa? Kenapa hubungan suami istri adalah hubungan paling mudah untuk kita belajar cinta kasih? Sederhana jawabannya. Kalau saudara bisa mengasihi istri, mengasihi suami, saya percaya saudara mulai bisa belajar mengasihi musuh, mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi anak. Kenapa saudara-saudara? Coba pikir beberapa argumen yang saya berikan. Pertama, istri atau suami itu cuma satu orang. Kalau mengasihi satu orang pun saya tidak bisa, omong kosong ngasih satu gereja. Istri itu kelihatan. Kalau itu pun gagal, bagaimana saya mengasihi Allah? Istri itu atau suami itu saudara-saudara bukan dipaksain kepada kita untuk dicintai, tetapi kita pilih sendiri dengan bebas dari begitu banyak pilihan. Dan yang keempat, pasangan kita sebagai suami atau istri itu kita jadikan pasangan kita berdasarkan cinta. Dari begitu banyak aku pilih, kenapa pilih? Aku cinta. Nah saudara-saudara, kalau cuma satu saya pilih bukan paksaan, kelihatan, dan berdasarkan cinta, itu pun gagal saya cintai. Saudara mau ngomong apa tentang cinta? Maka maafkan saya, pendeta yang gagal di dalam kasih mengasihi dengan istrinya, sebetulnya dia omong kosong mengasihi jemaat. Majelis yang keluarganya gagal di dalam hubungan suami istri, omong kosong dia mampu melayani gereja. Karena syarat pertama yang Paulus berikan sebagai pemimpin gereja adalah, kalau saudara runtut 1 Timotius, dari begitu banyak syarat, syarat pertama diajukan adalah suami dari satu istri. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya saya mau berbicara konteks kasih Allah di dalam penerapan dalam hubungan kita sebagai suami istri. Dan menyedihkan bukan saudara-saudara, kalau kita bicara soal kasih suami istri, itu hanya banyak cerita waktu kita pacaran. Coba lihat film Cinderella, Beauty and the Beast, Titanic, Moulin Rouge. Itu semua cerita cinta yang luar biasa. Kapan? Pacaran, betul ya? Waktu pacaran. Tapi saudara boleh cari film yang ceritanya kasih romantis yang dilakukan suami istri. Ada apa enggak? Enggak ada, saudara-saudara. Semua film kalau bicara cerita romantis itu pasti hanya dalam anjang pacaran.
Begitu akhirnya kawin, apa yang terjadi? Film kelar. Padahal justru berantem baru mulai. Kalau dia bercerita tentang cinta di dalam keluarga nanti, bukan cinta suami istri umumnya. Cinta apa? Ibu anak. Artinya saudara-saudara, betul, setelah menikah kebanyakan cinta kasih kita berhenti. Nah, itu sebabnya saya ajak saudara-saudara memikirkan 3 poin tentang kasih Allah yang harus kita bawa ke dalam rumah tangga kita sebagai suami dan istri. Yang pertama-tama kita belajar, saudara-saudara, kasih Allah adalah kasih yang berbagi. Sederhana sekali. Tetapi saya percaya kalau saudara pegang poin ini, seluruh konsepmu tentang rumah tangga berubah. Karena itu yang saya alami. Kasih itu berbagi. Mari kita berangkat dengan sebuah pemikiran yang sulit. Allah orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Itu sebabnya Allah ini disebut adalah kasih. Saudara-saudara, di luar kekristenan, sebuah tanda tanya besar, kecurigaan besar kalau dia berani mengklaim kasih. Kenapa? Saudara pikir begini, kalau Allah jamak, pastikah dia kasih? Allah 2, Allah 3, pastikah kasih? Jamak dan kasih itu tidak ada relevansi. Betul kan? 2 orang dikumpulkan, yang terjadi bisa justru berantem tiap hari. Maka 3 dengan kasih tidak ada hubungan. Mari kita balik. 1, kalau kita percaya Allah itu cuma 1 dalam arti matematis, pastikah Allah ini bersifat kasih? Jawabnya tidak. 1 dengan kasih tidak ada relevansi. Maka saudara lihat, kalau dia 3 pasti kasih? Enggak, saya enggak tahu. Mungkin 3 tiap hari berkelahi. 1, saya juga tidak tahu. Karena apa? Pertama, dia tidak ada objek untuk menyatakan sifatnya. Yang kedua, 1 bisa jahat, bisa baik, enggak tahu. Nah, sehingga saudara lihat di situ, kalau Allah itu jamak, sukar kita percaya dia pasti kasih. Kalau dia 1, juga bingung kita kalau dia dikatakan dia kasih. Dari mana dia kasih? Kalau kita bilang Tritunggal, saudara, tidak bisa tidak Allah seperti ini pasti kasih. Karena apa? Kalau dia cuma 3, tidak 1, dia bukan kasih. Kalau dia 1, cuma 1, dia tidak ada objek kasih. 3 yang 1, saudara lihat, kalau 3 tidak punya sifat kasih, mereka tidak bisa 1. Betul kan? 3 yang tidak bersatu, bagaimana ada kasihnya? Justru kita lihat karena dia 3 tapi 1. Wah, udah pasti itu 3 akur. 3 itu saling mengasihi. 3 itu setia satu dengan yang lain. Karena kalau tidak setia, cuma punya sifat kasih, hari ini mungkin Tritunggal, besok Dwitunggal. Karena apa? 2 berantem sama yang 1. Lusa mungkin tunggal-tunggal karena 3 ini berantem. Saudara-saudara, Tritunggal berarti Allah itu bersifat kasih di dalam diri mereka sendiri. Kalau orang yang beralah tunggal mengklaim Allah itu kasih, saya harus katakan Allah ini tidak maha kuasa. Kenapa? Kalau saya 1 dan berkata aku kasih, maka saya pasti tidak maha kuasa. Karena begitu saya mau menyatakan kasih, saya membutuhkan objek. Dan begitu saya mengatakan membutuhkan objek, itu berarti saya tidak cukup pada diri saya sendiri. Kalau saya tidak cukup sehingga saya membutuhkan sesuatu di luar diri saya itu bukan Allah. Allah dikenal dengan memadai pada dirinya sendiri. Tritunggal itu cukup, dia tidak butuh siapapun di luar diri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus saling mengasihi satu dengan yang lain. Sempurna kasihnya. Maka Agustinus menjelaskan dengan satu kata, aku mencintai engkau. Itu Tritunggal. Aku, subjek kasih, mencintai, itu verb, kata kerja, kemudian engkau, itu objek kasih. Itu Tritunggal. Satu kata yang utuh. Maka mari saudara-saudara, kalau kita sudah mengerti ini, berarti Allah adalah Allah yang tidak membutuhkan apapun di luar dirinya untuk menikmati kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, saling mengasihi. Maka pertanyaan kita adalah, kalau demikian, buat apa
Allah mencipta Adam. Mencipta Adam itu dilakukan oleh Allah bukan karena Allah mengalami defisiensi, kekurangan di dalam dirinya akan objek kasih, melainkan justru itu dilakukan karena Allah mengalami kelimpahan kasih yang dia ingin bagikan kepada hal di luar dirinya. Sederhana saudara pemahaman ini. Kalau saya pergi ke luar negeri apa keluar kota melayani, berkhotbah atau mengajar, maka gereja setempat itu pada waktu senggang pagi hari atau siang hari atau setelah khotbah suka mengajak saya ke tempat-tempat yang paling baik untuk dikunjungi atau restoran yang baik untuk saya diajak makan ke sana. Nah, kalau pergi ke tempat rekreasi yang pemandangannya indah sekali atau makan di satu restoran yang makanannya enak, suasananya bagus, di hati saya suka muncul begini. Aduh, seandainya dia ada bersama saya. Maksud dia di situ tuh siapa? Seandainya dia ada bersama saya menikmati pemandangan ini. Aduh, coba dia ada sama gua bareng makan makanan enak begini. Saudara, yang saya pikirkan adalah kekasih saya, istri saya. Wah, itu lebih kental lagi pada waktu pacaran. Setelah kawin memang rada kurang, saudara-saudara. Untung dia nggak sama gua sendirian. Saudara-saudara, waktu saya pacaran betul tiap kali pergi ke satu tempat lihat pemandangan yang indah, saya pengen, aduh kenapa ya dia nggak bersama saya? Saya pengen berbagi kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan. Dan di hati suka keluar kata-kata begini, nanti gua kumpulin duit, gua mau ajak dia ke sini, makan di sini atau lihat pemandangan ini. Itu cinta. Cinta adalah ingin berbagi hal-hal yang indah, yang luar biasa yang saya alami kepada orang lain. Itu yang Allah kerjakan waktu dia mencipta Adam, adalah karena Allah menikmati kelimpahan kasih dan dia ingin membagikan kepada sesuatu di luar diri. Jadi Allah mencipta dunia ini bukan dari defisiensi, tetapi justru dari kelimpahan. Sekarang saudara lihat, jadi Adam dicipta Allah untuk kemudian mengalami kelimpahan, tuangan, luberan kasih Tritunggal. Maka pertanyaan saya yang berikut adalah, untuk apa Allah cipta Hawa? Ada dua jawaban yang saya harap setelah ini kita mengerti. Rubahlah seluruh konsep perkawinan. Ada dua jawaban kenapa Allah mencipta Hawa. Yang pertama, Hawa dicipta karena Adam kesepian. Dia butuh diisi kesepiannya. Adam itu sendirian, butuh pendamping. Maka Allah mencipta Hawa untuk mengisi kesepian, untuk mendampingi Adam. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Allah menciptakan Hawa karena Adam di dalam kelimpahan kasih Allah, dia butuh objek untuk membagi kelimpahan ini kepada yang sepadan. Jadi waktu Allah cipta Hawa, Adam itu sekarang dapat objek kasih yang kuterima dari Allah begitu banyak, aku ingin berbagi. Dan sekarang Allah cipta Hawa, ada objek untuk Adam berbagi kasih Allah yang banyak yang dia terima terus menerus itu. Nah sekarang saudara lihat, yang mana yang betul? Yang pertama, Hawa dicipta untuk mendampingi, mengisi kesepian Adam, atau Hawa dicipta untuk Adam punya satu tempat membagi kasih Allah yang dia terima secara kelimpahan. Yang mana yang betul? Dan apa bedanya dari jawaban yang saudara dan saya akan pilih? Saudara-saudara, yang pertama itu Hawa dicipta supaya Adam mendapat dari Hawa. Jawaban kedua, Hawa dicipta supaya Adam bisa berbagi kelimpahannya kepada Hawa. Satu get, satu give. Mana yang betul? Dari seluruh Alkitab kita baca, saya percaya jawaban yang betul itu yang kedua. Hawa tidak dicipta untuk Adam mendapat sesuatu dari Hawa, melainkan karena Adam kelimpahan, dia mau berbagi kelimpahan itu kepada Hawa. Tadi kita baca 1 Yohanes jelas sekali. Kenapa saya mencintai sesama saudara saya? Karena Allah mencintai.
Ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yohanes 13, waktu Yesus memberikan perintah baru, dia katakan, kasihilah sesama kita, saudara kita. Itu tanda murid, karena sebagaimana aku mencintai kalian. Saudara-saudara, jadi kita diisi dulu oleh kasih Allah, baru kemudian berbagi kasih itu kepada orang lain. Dan ini menjadi terbalik setelah manusia jatuh dalam dosa. Adam menerima dari Allah kasih untuk kemudian kepada Hawa dia bagi. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara lihat, terbalik. Dia melihat Hawa adalah satu alat untuk mendapat apa yang dia butuh. Waktu Allah bertanya Adam, makankah engkau buah itu? Dia jawab, ini loh perempuan. Kalau lu mau pukul, mau matiin tuh yang perempuan matiin. Yang salah ini. Maka daripada dia melindungi, dia pakai Hawa untuk menjadi alat pelindung. Di sini terjadi perubahan daripada konsep Hawa sebagai tempat membagi kelimpahan menjadi Hawa sebagai alat untuk mengisi kebutuhan saya. Nah sekarang saudara-saudara, kita lihat apa yang salah dengan cinta kita. Kalau kita membaca dan mengerti Hawa diciptakan sebagai tempat Adam mendapatkan kepuasan, jawaban terhadap kebutuhan kesepiannya, untuk dia dapat pendamping dari Hawa, maka saudara-saudara, orang ini atau Adam akan mendekati Hawa dengan pikiran dia penjawab kebutuhan. Disitulah mulai hancurnya sebuah perkawinan. Saudara lihat begini, contoh sederhana. Saya sederhanakan sekarang. Adam seorang makhluk kesepian. Sendiri dia, bengong-bengong terus. Setelah itu Allah ciptakan Hawa untuk menjawab kesepian ini. Maka sejak itu Adam berkata kepada Hawa, Hawa, gua ini kesepian. Allah ciptakan kamu dengan satu tanggung jawab, menjawab kesepianku. Maka di sini sudah lihat, sejak saat itu kalau sudah ada Hawa, Adam masih kesepian, salahnya siapa? Hawa salah. Maka Adam berkata, lu bini apaan? Udah kawin sama lu, gua kok tetap sepi? Jadi siapa yang salah sekarang? Hawa yang pikul tanggung jawab. Yang kesepian itu Adam. Sebetulnya tanggung jawab Adam, tanggung jawab kita untuk mencari bagaimana saya mengatasi kesepian saya. Sekarang setelah saya menikah, saya orang yang membutuhkan kebahagiaan. Saya butuh pendamping. Saya butuh orang yang bisa rawat saya. Saya cari bini. Setelah dapat saya bilang, lu bertanggung jawab rawat gua. Lu bertanggung jawab membahagiakan gua. Lu bertanggung jawab mengisi kesepian gua. Maka saudara-saudara, akibatnya atas nama cinta, saya menuntut ini dan itu dari. Kurang ajar benar. Maka saudara, sejak hari itu pasangan kita mengemban satu beban, satu tugas yang sampai kalau gagal, semua kesalahan dilempar kepada dia. Nanti setelah saya menikah, saudara-saudara, ternyata saya tidak bahagia. Salah siapa itu? Saya akan salahkan istri saya. Setelah menikah, ternyata saya tidak merasa saya dirawat. Salah siapa itu? Salah istri saya. Maka mulai saya dengan nama cinta melempar tanggung jawab. Dengan nama cinta saya boleh menuntut ini dan itu. Dan dengan nama cinta saya mulai bisa, saudara, menyalah-nyalahkan untuk apa-apa yang saya rasa, kok saya nggak dapat. Nah setelah itu mulailah kita menjadi orang-orang yang pecah dua bagian. Mungkin kita akan mengatasi itu dengan agama. Atau kita akan mengatasi itu dengan kebengisan. Maksudnya begini. Dengan agama, saudara akan lihat kita mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, suami gua kurang romantis, robahlah dia supaya sedikit romantis. Robahlah dia supaya lebih berinisiatif. Robahlah dia supaya tidak terlalu kaku. Saudara-saudara, karena apa? Kalau dia nggak berubah, saya tidak bahagia. Dia tidak bisa membahagiakan saya. Kebahagiaanku jadi tanggung jawab orang lain. Atau saudara, waktu dia gagal, kita berdoa dan kita berkata kepada pasangan kita, nggak apa-apa, gua ampuni lu untuk kegagalan. Itu pengampunan yang kesiangan. Yang salah siapa? Saudara lihat, karena konsep menikah artinya setelah kita menikah, kamu disediakan untukku menjawab kebutuhanku.
Sehingga kalau kebutuhanku tidak terjawab, salahmu. Kalau sampai salah dan itu salahmu, ya saya berdoa supaya Tuhan robah kamu. Atau saya berdoa supaya Tuhan mengampuni kamu. Salah siapa di situ? Yang kedua mungkin kita ngambil jalur bengis. Jalur bengis itu begini. Oke, sejak kamu gagal membahagiakan saya, mengisi kesepian saya, kamu gagal merawat saya, maka mulai hari ini saya juga stop merawat kamu, memikirkan yang baik untuk kamu, melakukan hal-hal yang berguna buat kamu, saya juga stop. Nah, mulai balas dendam. Bukan hanya stop, saudara-saudara, kita mulai berbalik melakukan hal-hal yang jahat. Gua sakitin dia secara sengaja. Lu nggak bisa, gua cari perempuan lain. Lu nggak bisa ngisi kan? Ya udah, saya pakai cara-cara saya. Mulailah kata-kata kasar bisa keluar. Suami akan berkata, istri, apa lu kagak becus membahagiakan suami? Sebaliknya istri akan berkata, lelaki apa lu kagak romantis, beda tuh sama si suami si anu, si ini, si inu. Saudara-saudara, mulainya dari mana persoalan? Mulainya karena berpikir pasangan diberikan untuk saya get, bukan give. Alkitab mengatakan cinta itu datang dari kita terima berlimpah Allah berikan kepada kita. Allah berikan pasangan untuk kemudian dia menjadi objek kita membagi kelimpahan kita. Maka saudara tidak boleh diri kita menjadi sumber cinta. Kalau diri kita menjadi sumber cinta mengasihi pasangan kita, itu pasti bukan cinta, tetapi selfish. Atau semua sebetulnya egoisme. Saudara mau saya buktikan? Saya memberi beberapa gambaran bahwa termasuk kita kawin sebetulnya bukan karena cinta, tetapi karena saya ingin memakai dia jadi alat. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan saya. Mudah untuk membuktikan. Saya berangkat dari satu contoh dulu. Satu kali teman saya harus menginap di rumah saya. Akhirnya dibatal. Nah, waktu dia harus nginep di tempat saya, rumah saya tuh lagi berantakan. Halaman hujan dulu kita udah nggak bersihin dah. Dia tunggu hujan udah selesai baru nanti kita bersihin. Banyak tapak bekas mobil. Kamar kerja saya berantakan. Bahkan ada temen mau nginep, saya beresin kamar. Saya ajak istri saya, yuk kita bersihin pekarangan. Terus lagi bersihin pekarangan, saudara-saudara, kita berdua suami istri kemudian berpikir, ini kita beresin untuk siapa ya? Apakah kita beresin rumah kita untuk menyambut tamu supaya tamu kita betah? Ngomong punya ngomong, akhirnya kita tahu bahwa kita membereskan rumah bukan untuk tamu, tapi untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Khawatir kalau nggak diberesin rumah, tamu datang, tamu akan bilang, gila ini pendeta rumahnya kok kayak begini. Kan malu. Jadi saya membereskan tidak lain untuk siapa? Untuk image saya, bukan untuk dia. Banyak kita sebetulnya ngeberesin rumah kalau ada tamu mau datang, dan benci, kesel kalau tamu datang tidak bilang-bilang. Kenapa? Apakah karena kita pengen rapiin itu supaya dia datang, aduh saya disambut dengan baik? No, bukan. Kita ngeberesin buat diri kita, supaya orang itu datang, aduh rumahmu rapi ya, rumahmu bagus ya. Yang dapat komplimen kita sendiri.